Shalom semua. Terus kita berbicara tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kalau misalnya kita dicobai oleh iblis, seperti Yesus dicobai oleh iblis, apakah kita berada di dalam situasi dipaku di atas kayu salib, kalau dia dipukul seperti Yesus, apakah kita akan mentaati kepada Yesus Kristus melakukannya? Memang pikiran kita akan merasa susah dan sulit sekali. Karena pada saat itu lebih dari firman Tuhan, tetapi kami ada banyak rasio, kesempatan yang kami mengikut pikiran dirinya sendiri. Jadi ini adalah perbedaan di antara Tuhan Yesus dengan kita. Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Allah. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia percaya pada saat dia mati Tuhan membangkitkan dia. Karena Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Allah, jadi dia bisa memberikan dirinya sendiri kepada Tuhan Allah dan mentaati kepadanya. Tetapi kita semua tidak bisa berbuat begitu. Kita mendengarkan suara Tuhan, dan apakah ini menjadi baik atau tidak baik, apakah ini membawa keuntungan atau tidak, kita semua akan berpikir tentang hal itu. Kalau sesuatu yang dilihat baik, kami akan ikutinya. Tetapi walaupun ini firman Tuhan, suara Tuhan, tetapi kelihatannya tidak baik bagi saya, kalau begitu, kami sudah mempunyai hati yang menolak, walaupun itu suara dari Tuhan Allah. Jadi, inilah sebabnya kita sudah berbeda dari firman Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar banyak atau tidak, ada yang pintar atau kurang, atau seseorang yang rajin atau tidak, memang seperti ini tidak akan menentukan kehidupan kita. Tetapi kita berusaha, orang-orang berusaha, orang yang terbaik dari yang lain. Tetapi apa yang menetapkan dan menentukan kehidupan kita adalah di mana kita serahkan kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan dan serahkan kehidupan kita kepada Tuhan Allah, atau oleh karena tidak mempercayai sempurna kepada Tuhan, jadi kita timbangkan apakah ini untung atau kerugian, dan jadi bisa mengikuti atau tidak. Dengan pikiran-pikiran ini akan menentukan kehidupan kita. Sayang sekali, masih ada banyak orang yang berkata mereka percaya Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak begitu percaya. Jadi lebih dari firman Tuhan, tetapi mengikuti dengan keinginan pikiran dirinya sendiri. Kalau firman Tuhan menjadi kelihatannya untung, baik, membawa bagus yang keinginan yang terbaik kepada kita, kita ingin mengikutinya. Tetapi kalau kita merasa mengikuti firman Tuhan membawa kerugian dan membawa kesusahan, kita mempunyai hati yang menolak firman Tuhan. Hati-hati yang sedemikian ini sudah berbeda dari hati Tuhan Yesus. Hati-hati sedemikian adalah hati yang berbeda dari hati Tuhan Allah. Karena kita semua mempunyai hati yang begitu, kita tidak boleh mengembirakan Tuhan, menyenangkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi, dari kelihatannya, kita bisa menyatakan kita percaya Yesus, walaupun kita tidak mempunyai yang sejujur hati daripada kami, tapi bisa berpura-pura berbuat begitu. Walaupun kita tidak mempunyai iman, tetapi berpura-pura menyatakan kita sudah punya iman. Walaupun hati kita tidak sombong, tidak sopan, tetapi
menyatakan sopan kepada yang lain, atau banyak yang menyatakan hal-hal yang tidak ada di dalam hatinya sesungguhnya, mereka akan jatuh dalam keinginan yang jahat, tetapi tidak bisa ikut kepada Tuhan, kepada orang-orang yang selalu timbangkan pikiran Tuhan dan firman Tuhan. Mereka selalu jatuh ke dalam keinginan dan pencobaan iblis. Mungkin semakin ini saya bisa mengikuti pikiran ini dan yang lain. Banyak orang berpikir begitu. Dengan ini mereka berusaha melakukan kehidupan rohani. Ya, itu tidak sama sekali bisa melakukan. Jadi, pada saat pikiran apa saja yang keluar dari dirinya sendiri, itu seharusnya terbuang. Inilah hati yang kita harus mempersiap terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang iblis berkata kepada Yesus untuk mencoba. Yesus berkata kepadanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, artinya apa? Kita punya tubuh harus makan, tetapi itu tidak semuanya. Tidak roti saja. Kita manusia hidup, makan roti, dan tidak makan akan mati. Tetapi Alkitab berkata, apa kata Tuhan Yesus di sini adalah, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, orang hidup itu. Jadi tubuh jasmani manusia kita butuh roti untuk hidup, tetapi roh yang ada di dalam hati kita harus memakan firman Tuhan, harus mengisi firman Tuhan dalam hatinya biar dia hidup. Dan di dalam Alkitab banyak kali Tuhan berkata kepada kita tentang, di Kejadian 1 juga berkata tentang bumi ini. Pada saat Tuhan mengatakan firman di bumi, mulai saat itu bumi ini menjadi berubah. Bumi memulai berubah. Bumi mengeluarkan buah-buahan dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan setelah menerima firman Tuhan. 1 Petrus 1:23 ini berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan karena benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu yang hidup dan yang kekal, firman Allah itu. Ini artinya apa? Firman Allah adalah benih yang tidak fana, yang memberi kehidupan kembali kepada kita, kelahiran kembali kepada kita. Pada saat kita menerima firman Tuhan, itu mengakibatkan pembaruan terbesar di dalam hati kita. Di bumi ini ada yang banyak tanah, tetapi di sini tidak ada yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Tetapi pada saat petani menabur benih-benih, lalu akan menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau menanam kayak gandum akan menghasilkan itu juga. Karena itulah benih. Firman Tuhan sama dengan benih. Kata firman Tuhan di sini begitu kan? Firman Tuhan adalah seperti benih. Pada saat firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, dulu hati kita menjadi kosong, tetapi memulai bertumbuh, pohon bertumbuh, akan berbuah dan berbunga, seterusnya. Sejak kecil saya melihat orang-orang yang pertanian, saya juga mengikutinya. Setelah menabur benih, lalu menutup dengan tanah, akhirnya akan datang waktunya, akan menghasilkan banyak. Lalu bertumbuh, bertunas, dan lalu berbunga, akhirnya menjadi gandum yang terbaik. Ini semuanya
pekerja dari benih. Jadi firman Tuhan adalah benih yang terisi hati Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, benih ini akan bertumbuh dan berbunga dan berbuah. Tuhan mengasihi bumi ini dan memberikan anaknya tunggal. Jadi siapa saja, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau mereka percaya firman Tuhan, firman hati Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan mulai bekerja. Jadi sebelum kita menerima firman Tuhan, saya sudah lama bersusah karena permasalahan dosa. Saya berbuat banyak dosa. Aku berbohong, aku mencuri, aku kelahi, dan berbuat banyak kejahatan bersama dengan teman-temanku. Selalu saya berpikir, aku berbuat banyak dosa dan berdoa banyak untuk minta ampun. Tapi satu ketika saya membaca Alkitab, ini katanya, kata firman Tuhan bagiku adalah, Dia telah mengampuni dosaku seperti salju. Kata Yeremia 31 ayat 34 ini berkata, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pada saat saya membaca kitab ini, tidak lagi aku mengampuni dosaku sendiri, tetapi Tuhan yang mengampuni dosaku. Tuhan Allah, Dialah yang mengampuni dosaku. Jadi kata Tuhan apa? Dia telah mengampuni dosaku dan tidak lagi mengingat dosaku. Ya, Tuhan sungguh mengampuni dosa saya, menghapuskan dosaku. Dalam ingatan Tuhan tidak sama sekali ada ingatan dosa saya. Tuhan tidak sama sekali menganggap aku ini adalah orang berdosa. Tapi apa yang saya perbuat? Aku menganggap diriku sendiri orang berdosa. Aku ini orang berdosa, kira saya. Aku menganggap diri seperti begitu. Tetapi kata firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Setelah saya menerima firman ini di dalam hatiku, aku tidak lagi orang berdosa. Tuhan telah tidak mengingat dosaku. Tuhan telah membenarkan aku. Di dalam hati saya, baru sebelum hati yang saya mempunyai sebelum, tetapi sekarang saya sudah menerima hati yang terbaru di dalam hatiku. Ya, ini benar sekali. Dari atas kayu salib, semua dosaku telah dihapuskan. Sebelumnya, saya tidak sama sekali pernah mempunyai hati seperti begitu. Selalu malu, terasa sedih karena dosa dan kejahatan. Tetapi setelah saya melihat firman Tuhan, semua dosaku telah dihapuskan. Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan Tuhan sudah berkata, mengutus kamu, membenarkanmu, tidak akan mengingat dosamu. Sesungguh Dia tidak akan mengingat dosaku. Sungguh Tuhan telah mengampun dosaku. Sebelum saya menerima firman Tuhan ini di dalam hatiku, aku selalu susah karena dosa yang saya buat itu. Tetapi setelah saya menerima firman Tuhan dalam hati saya, seperti pada Tuhan Yesus datang di Bait Suci di Yerusalem, di sana ada penuh pedagang-pedagang kambing domba dan penukar uang. Waktu itu Tuhan Yesus mengusirkan semuanya dari sana. Seperti itu, dulu hatiku penuh dengan kejahatan dan dosa dan pelanggaran. Tetapi setelah firman Tuhan Yesus telah masuk ke dalam hatiku, semua dosa itu telah dihapuskan, telah hilang. Firman itu telah mengusirkan semua dosa yang ada di dalam hatiku. Ya Tuhan, dosaku telah diampuni. Aku telah dikuduskan. Saya sudah dibenarkan. Hati-hati yang seperti ini
sudah penuh di dalam hati saya. Semakin banyak saya berpikir mengulangi, itu hal yang syukur sekali. Setelah saya menerima firman Tuhan Yesus, tidak lagi dosa yang berada di dalam hatiku. Jadi hukuman Allah tidak sama sekali berada di dalam hatiku. Dan pendamaian, kegembiraan menguasai di dalam hatiku. Jadi saudara, sekarang apa yang berbedaan di antara kita sama Yesus Kristus adalah apa saja iblis berkata kepada Yesus, dia tidak akan mendengarkan kepadanya, tetapi mendengarkan suara Tuhan saja. Tetapi kita bagaimana? Ini suara dari mana saja, tetapi kalau ini dianggap baik, kita akan terima. Coba kita berpikir tentang Bahtera Nuh. Pada saat Tuhan, siapa yang Tuhan binasakan? Saya memeriksakan siapa yang dibinasakan oleh Tuhan pada zamannya Nuh. Pada saat saya membaca, sebelum saya berpikir bahwa Tuhan membinasakan seseorang yang berbuat jahat dan kotor begitu. Tetapi Tuhan membinasakan siapa di zamannya Nuh adalah bukan seseorang yang pembuat kejahatan, pencuri, pembuat perzinahan, atau berbohong. Ini tidak dibinasakan. Tetapi siapa yang Tuhan menyelamatkan pada Bahtera Nuh, air bah zamannya Nuh, seseorang yang jujur dan kudus. Ya, ini bukan ini yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi zamannya Nuh, siapa yang dibinasakan dan siapa dapat diselamatkan, ini sudah ada yang ketentuan terbaik. Bagaimana Tuhan menentukan ini? Tuhan tidak memperhitungkan apakah orang ini berbuat baik atau tidak. Apakah orang ini sudah berbuat jahat atau tidak, itu pun tidak akan diperhitungkan. Tetapi apa yang diminta oleh Tuhan adalah seseorang yang menerima firman-Ku. Dan seorang yang membuang firman-Ku dan mengikuti pikiran dirinya sendiri. Inilah standar yang Tuhan membagikan. Nuh sama 7 keluarga, jadi 8 orang yang mendengarkan firman Tuhan. Apa saja yang orang lain berkata kepadanya, tetapi mereka membangun bahtera dan akhirnya masuk ke dalamnya. Tetapi seseorang yang lain tidak masuk ke dalam bahtera. Apa? Mereka tidak masuk karena mereka sudah berbuat zina, bohong atau yang lain-lain, tetapi mereka menganggap sepi kepada firman Tuhan dan menghargai pikiran diri daripada firman Tuhan. Orang-orang semua ini sudah menerima kutuk dan dibinasakan. Jadi, seseorang yang mentaati kepada firman Tuhan Yesus dengan sejati adalah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Filipus bilang apa? Hendaklah kamu dalam hatimu bersama menaruh pikiran yang perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hati Tuhan Yesus, bagaimana menipu kepadanya, mencobai kepadanya, dia tidak memberi perhatian kepadanya, tetapi dia tetap mentaati kepada firman Tuhan Allah. Tetapi kita manusia tidak. Kalau kita menganggap baik, kita mengikuti. Tetapi kalau kita menganggap ini tidak akan menjadi baik, kita tidak akan mentaati. Oleh karena itu, kita manusia mengikuti iblis, jadi memilih sesuatu yang tidak baik dan kalah. Jadi Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hatimu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Jadi sampai kematian dia mentaati kepada Tuhan. Jadi dia adalah satu-satunya yang mentaati kepada Tuhan di bumi ini. Jadi kita semua sudah mempunyai hati yang menolak Tuhan. Dan bagi apa yang kita berbuat untuk diselamatkan oleh Tuhan adalah membuang pikiran hati dirinya sendiri dan menerima hati Yesus dan hidup olehnya. Apa saja yang kelihatannya baik dari kita harus terbuang. Tetapi seseorang yang menerima firman Tuhan, dia adalah yang orang berkuasa. Dialah akan menjadi orang-orang yang dipakai besar dari Tuhan. Di dalam kehidupan rohani, itulah yang heran, yang penting sekali. Banyak orang tidak berminat apakah dia bersama dengan firman Tuhan dengan menerima firman Yesus atau tidak. Tetapi mereka berminat apakah aku berbuat baik atau tidak, apakah aku jujur atau tidak, apakah saya sesungguh atau tidak. Mereka menaruh hatinya di sana dan dengan itu mereka merasa puas. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan dengan itu. Dengan hati apa kau berfikir? Hati kita manusia adalah licik daripada segala sesuatu. Kalau kita mengikut pikiran ini akan membusuk, akan kotor. Jadi aku harus membuang pikiranku. Aku harus menerima hati Yesus Kristus. Tuhan Yesus sesungguhnya pada saat dicobai oleh iblis, dia tidak akan mengikutinya, tetapi dengan firman Tuhan Allah dia mengalahkan pencobaannya. Jadi kita juga butuh hati Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita harus melepaskan pikiran dirinya sendiri. Yang seperti kalau seseorang yang tidak punya ganjil yang sehat harus mencuci darah, pada saat dia menerima transplantasi ginjal baru, dia harus dipotong ginjal yang punya diri sendiri dan ditransplantasi dari ginjal yang lain. Saat ini sudah operasi ini adalah makin maju, jadi bisa transplantasi ginjal dan hati kan jantung juga kan. Seperti begitu kita butuh transplantasi hati dari Tuhan. Bagaimana? Hati kita adalah hati yang cocok untuk dibinasakan, terkutuk. Kalau kita hidup dengan ini akan pasti dibinasakan dan terkutuk. Jadi membuang pikiran-pikiran sedemikian, lalu kita menerima hati Tuhan Yesus. Jadi ini boleh dikatakan transplantasi hati. Hendaklah kamu dalam dirimu bersamaan menaruh pikiran yang perasaannya terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu dalam Kristus Yesus. Membuang pikiran kita dirinya sendiri. Tetapi kalau kita menyambung hati Yesus dengan hati kita, lalu kita bisa berpikir dengan hati Yesus, kita akan merasa dengan hati Yesus, kita akan memutuskan sesuatu dengan hati Yesus. Nah, kalau kita hidup dengan hati Yesus, kita juga akan menggembirakan Tuhan Allah dan kita boleh melayani Tuhan dan menjadi bagian untuk hal-hal yang indah akan datang. Adam dan Hawa ditipu oleh iblis dan jatuh dan membuang firman Tuhan dan mendengarkan kata iblis. Tetapi Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita. Walaupun iblis mencobai dia, tetapi dia tidak sama sekali mentaati kepada iblis. Dengan apa? Hati firman Tuhan yang ada di dalam hati Yesus. Ya, orang tidak akan hidup roti, manusia tidak hidup dengan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan ini Yesus kalahkan pencobaan iblis. Kita adalah seperti bodoh dan mengikuti pikiran dirinya sendiri dan pendapat dirinya sendiri. Akhir-akhirnya kita semua
dipimpin, ditarik oleh iblis, dan berbuat dosa dan kejahatan. Mari kita berusaha tidak menjujur sendiri. Mari kita tidak berusaha baik dan sesungguh, karena kita tidak akan berhasil. Jadi kita membuang pikiran dirinya sendiri. Terimalah hati Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak kalah dari iblis. Dan Tuhan, kalau begitu kita akan menerima hati Yesus yang melayani Tuhan dengan sesati. Kalau begitu, kita semua akan hidup dan diperbarui seperti Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan ingin memperbarui kita seperti Yesus Kristus. Jadi, Dia mau mengisi hati Yesus di dalam hati kita. Pada saat kita mendengarkan, menerima firman Tuhan dan hati Tuhan Yesus, yaitu menerima hati Tuhan, kalau kita menerima firman-Nya, kita bisa mempunyai satu hati sama Tuhan Yesus, akan mengalahkan pencobaan iblis, dan menyenangkan Tuhan, dan berbuah yang berharga, dan menggembirakan Tuhan. Akhir-akhirnya kita akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sejati. Biar Tuhan membuat kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, dan suruh kita membuang pikiran kita, dan menerima firman Tuhan dan hati Tuhan Yesus. Lalu Dia mau memberikan Roh Kudus ke kita, biar kita bisa hidup dengan hati Tuhan. Pada saat kita hidup dengannya, kita akan mengembirakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih banyak. Kita bertemu sesi berikutnya. Sampai bertemu. Terima kasih.